Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai orang ini sangat penasaran sama kamu ya guys ya. Well, mari kita lihat energi dari orang ini yang pernah terkoneksi atau pernah berdealing sama kamu ya. Entah itu di masa lalu, entah itu kemarin-kemarin, atau hingga saat ini kamu masih terkoneksi dengan dirinya ya guys ya, yang mana orang ini sangat penasaran nih sama kamu ya. Oke, mari kita lihat energi dari dirinya ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, and kalau kamu mau shopping boneka paket untuk souvenir atau gift, kamu bisa kunjungi all shop aku ya. Kamu bisa lihat aneka boneka cantik di sana ya guys ya. Dan linknya sudah tertera di description box. Oke, well guys, mari kita lihat di sini ada apa aja. Ada the devil, ada three of swords, ada five of swords, ada four of swords, ada three of pentacles, ada the empress, ada ace of cups, and ada seven of cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang yang pernah berdealing sama kamu atau pernah terkoneksi sama kamu ya guys ya. Dimana mungkin saja ini beberapa dari kamu saat ini sudah tidak ada koneksi lagi sama orang ini atau disconnect connection ya. Udah tidak ada interaksi lagi gitu loh guys ya, atau kamu membatasi diri, kamu set boundaries ya dengan orang ini karena kamu tahu bahwa orang ini sangat toksik ya guys ya ke kamu. Orang ini ada di circle kamu atau ada di komunitas di mana kamu berada saat ini ya guys ya. Bisa jadi ini adalah teman kamu sendiri ya, yang pernah jadi teman dekat kamu atau pernah jadi rekan kerja kamu, atau ini adalah tetangga kamu ya, pernah jadi tetangga kamu, pernah menjadi tetangga baik ya. Dan saat ini orang ini masih saja sepertinya ya guys ya, memantau aktivitas kamu dari kejauhan ya, walaupun kalian sudah tidak terhubung satu sama lain, walaupun kalian udah tidak berinteraksi lagi, walaupun kalian udah jarang untuk saling sapa ya, bahkan tidak ada tegur sapa ya. Terlebih kamu sepertinya udah cuek dan masa bodoh ya dengan tindak tanduk atau kelakuan orang ini gitu loh guys ya, karena kamu tahu bahwa orang ini sangat toksik, kamu menjauh dari orang ini ya. Namun sepertinya orang ini sangat penasaran dengan dirimu ya guys ya, karena orang ini beberapa kali ya itu udah mencoba untuk membuat kamu ini berada dalam masalah ya, atau orang ini berusaha untuk membuat kamu ini terjebak dengan permainannya ya guys ya. Aku merasa bahwa orang ini pernah berniatan untuk mencoba mempengaruhi kamu ya guys ya. Entah itu mempengaruhi kamu dari segi aspek karir, usaha bisnis, atau dari segi hubungan ya, yang mana orang ini berusaha untuk
bisa mengendalikan dirimu atau mensetir kamu ya guys ya, berusaha untuk membuat kamu ini mengikuti apa maunya dia ya guys ya, tapi sayang tidak kesampaian ya, atau tidak terwujud ya guys ya. Sebetulnya dia di situ agak kesal ya guys ya, sekaligus penasaran ya guys ya sama kamu, kenapa kamu orangnya tidak mudah terhasut atau terprovokasi atau mudah menerima informasi dari dirinya gitu, nggak bisa mempercayai dirinya ya, atau mau mengikuti apa maunya gitu loh guys ya. Kenapa kamu kayaknya ketika dipengaruhi oleh dirinya ya, itu kamu seolah-olah kayak paham aja gitu ya guys ya, tapi kamu tidak mengikuti ya, atau tidak menuruti apa yang dia inginkan gitu loh guys ya, karena kamu kayaknya udah pandai dalam memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kayaknya kamu tuh udah bisa membedakan itu gitu loh guys ya. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mempengaruhi kamu ya. Karena selain kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, kamu juga orangnya punya prinsip gitu ya guys ya, punya prinsip yang kuat ya di dalam hidupmu ya, sehingga tidak semua orang itu bisa kamu ikutin ya, atau tidak semua orang itu kata-katanya bisa kamu terima gitu loh guys ya. Kamu orangnya agak selektif di sini ya guys ya. Selektif dalam berbagai hal aku rasa ya guys ya. Terutama dalam menerima informasi ya. Kamu benar-benar kayaknya berusaha untuk bisa menyaring atau memfilter terlebih dahulu ya guys ya. Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai ya guys ya. Karena tidak semua orang itu menurut kamu ya memiliki niat yang baik sama kamu ya, dan benar saja memang tidak semua orang itu memiliki niat yang baik ke kamu ya guys ya, karena di sini ya orang ini berusaha untuk mempengaruhi kamu ya, dengan tujuan untuk mengendalikan dirimu ya guys ya, atau mengendalikan kehidupanmu ya, sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan keinginan dia, seperti itu loh guys ya. Tapi yang namanya kamu ini berprinsip kuat atau memiliki pegangan ya, punya tekad yang kuat ya, prinsip hidup yang kuat ya, punya pondasi yang kuat, punya dasar gitu ya dalam hidupmu, itu kenapa kamu tidak mudah terpengaruh gitu loh guys ya. Dan dia penasaran ya guys ya, kenapa kamu nggak bisa dipengaruhi, padahal dia udah kayak ibarat kata tuh ngomong sama kamu tuh udah kayak berbusa ya, udah sampai berbusa gitu loh guys ya, ngomong ya celoteh gitu loh guys ya, mulai dari basa-basi sampai berpura-pura baik, berdrama ini itu ya, berusaha untuk mempengaruhi kamu sekuat tenaga tapi nggak bisa gitu loh guys ya. Jadi dia penasaran kok kamu orangnya nggak bisa dipengaruhi. Bahkan beberapa kali kamu ini pernah diadu domba juga ya sama orang ini gitu loh guys ya, dengan tetangga-tetangga lain atau dengan rekan-rekan lain atau dengan teman-teman yang lainnya gitu ya guys ya, agar terjadi yang namanya huru-hara, permasalahan, pertikaian, permusuhan seperti itu ya. Karena memang sedari awal orang ini memiliki niat yang tidak baik dengan kamu ya guys ya. Mungkin dia merasa tidak menyukai kamu atau merasa sirik terhadap kamu ya. Itu kenapa dia mencari jalan atau celah gitu loh guys ya, untuk bisa membuat kamu ini berada dalam masalah atau berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan ini tidak kesampaian gitu loh guys ya. Itu kenapa di sini dia penasaran ya. Jadi penasaran banget gitu loh guys ya. Gimana caranya nih ya untuk bisa membuat kamu ini berada dalam situasi sulit atau berada dalam suatu masalah gitu ya. Makanya dia berusaha banget nih ya cari celah ya, agar bisa membuat kamu ini bermusuhan sama orang sekitar gitu loh guys ya. Kayak pengen ngadu domba gitu loh guys ya, tapi nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Karena kamu di sini orangnya cerdas gitu ya guys ya. Bisa memilih dan memilah, bisa memfilter informasi terlebih dahulu sebelum kamu terima ya. Ibarat kata tuh sebelum kamu telan bulat-bulat gitu ya, kamu pikirkan dulu ya. Think twice before take action gitu ya. Think twice before make decisions. Seperti itu loh guys ya. Kamu sebelum mengambil keputusan, kamu pikirkan dulu nih baik buruknya, benar salahnya gitu loh guys ya. Efeknya apa, dampaknya apa, resikonya apa. Itu kamu benar-benar kamu ada proses berpikirnya ya. Jadi nggak sembarangan. Itu yang membuat kamu itu
tidak bisa terpengaruh oleh dirinya ya. Itu kenapa dia sampai saat ini sangat penasaran karena dia tidak bisa mempengaruhi dirimu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, orang ini juga penasaran ya guys ya, kenapa kamu itu nggak bisa dibikin sakit hati ya. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords ya guys ya, dimana orang ini berusaha untuk membuat kamu tuh kayaknya sakit hati gitu loh guys ya, sengsara, menderita ya. Orang yang toxic itu biasanya sangat-sangat jarang ya, bahkan hampir semua orang toksik itu tidak menginginkan orang lain itu hidup bahagia atau memiliki kehidupan yang lebih cemerlang ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Itu kenapa dia selalu berusaha untuk menjatuhkan atau berusaha untuk membuat orang lain berada dalam kesulitan atau merasakan sakit hati, merasakan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan ya, keterpurukan. Itu yang dia inginkan gitu loh guys ya. Tapi dia sampai detik ini gitu nggak bisa bikin kamu tuh menderita, nggak bisa bikin kamu tuh sakit hati. Dia penasaran banget gitu loh guys ya. Dia pengen bikin kamu sakit hati itu ya karena dia merasa sakit hati. Iya, dia yang sakit hati malah kayak mau menularkan atau mau membuat energi kamu itu terkontaminasi dengan energi negatif yang dia miliki gitu loh guys ya. Dia kan orangnya ini kayaknya mungkin berpenyakitan hati ya, mudah sirik, mudah jealous ya, mudah envy gitu loh guys ya sama kehidupan orang, atau dia ini sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kepanasan ngelihat orang. Dia pengen orang pun juga sama kayak dia gitu loh guys ya. Tapi sayangnya kamu memiliki karakter yang berbeda gitu loh guys ya. Kamu orang yang tidak seperti itu gitu loh guys ya. Dan orang ini rada-rada memaksakan kehendak. Makanya kan dari tadi dia berusaha sekali untuk mengontrol kamu tapi nggak bisa gitu loh guys ya. Makanya di sini dia berusaha untuk bikin kamu tuh sakit hati atau menderita, sengsara karena kamu tidak mau mengikuti apa maunya. Nah, seperti itu ya guys ya. Orangnya ini agak maksa ya guys ya. Dan aku rasa orangnya sangat otoriter. Jadi kalau kamu tidak mau mengikuti apa maunya ya, itu dia kayaknya langsung dongkol gitu ya guys ya, marah ya, bahkan orang ini terbilang pendendam padahal kamu merasa nggak pernah ada masalah sama dia atau nggak pernah bermasalah atau nggak pernah gitu ya cari masalah sama orang ini gitu. Tapi sebetulnya orang ini memang pada dasarnya bermasalah ya, problematik banget orangnya ya guys ya. Dia yang bermasalah tapi dia yang nyalahkan orang, dia yang bermasalah tapi dia ingin membuat masalah, menciptakan masalah, membawa masalah di dalam kehidupan orang. Aneh juga ya, namanya juga orang toksik ya seperti ini ya guys ya. Dan di sini ya ada di antara dia ini ya, walaupun tidak semua nih ya guys ya, itu ada yang sampai bermain black magic juga ya guys ya, karena mungkin dia di sini merasa kesal, marah, tidak terima ya dengan penolakan kamu ya, atau dengan kamu yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya ya, makanya dia sampai bermain black magic gitu loh guys ya. Orang ini sepertinya sangat pendendam ya, orangnya mudah dendam gitu loh guys ya. Padahal dendamnya itu bukan karena kamu itu melakukan sesuatu yang salah kepada dirinya atau kamu berbuat kesalahan, berbuat salah, atau kamu yang memulai duluan, atau kamu yang menciptakan masalah, atau kamu yang membuat masalah, tuh tidak gitu loh guys ya. Tapi karena dia tidak berhasil membuat kamu tunduk, karena dia tidak berhasil mengendalikan dirimu, mensetir dirimu, mengontrol kehidupan kamu, itu malah membuat dia jadi dendam. Aneh kan ya guys ya. Padahal kamu nggak melakukan sesuatu yang salah nih ya kepada dirinya. Kamu nggak pernah cari masalah kok sama dia ya guys ya. Dan kamu nggak pernah merasa bermasalah gitu loh guys ya sama orang ini. Tapi orang ini pendendam. Dendam karena tidak bisa menjatuhkan kamu, atau dendam karena dia merasa iri hati atau sirik terhadap kehidupanmu. Seperti itu loh guys ya. Dia yang iri tapi dia yang dendam. Aneh ya. Dia yang iri tapi dia yang sakit hati gitu loh guys ya. Mestinya kan kamu gitu loh guys ya, kenapa jadi dirinya gitu loh guys ya. Berarti kan orang ini sangat problematik ya guys ya, penuh dengan masalah. Dia yang berbuat masalah, dia yang berbuat salah, dia yang bermasalah gitu loh guys ya. Tapi dia malah menyalahkan orang. Nah, itu kan jadi lucu, jadinya kocak gitu loh guys ya. Dan dia malah dan dia di sini malah nekat, ada yang kayak sampai membayar dukun atau pergi ke orang magic ya, minta untuk kirimin energi negatif buat kamu gitu loh guys ya. Karena mungkin dia saking penasarannya ya guys ya, kenapa kamu nggak bisa dikendalikan oleh dirinya gitu ya. Sementara dia mungkin selama ini kalau mengendalikan orang itu selalu berhasil gitu. Kenapa cuman kamu yang nggak bisa gitu loh guys ya. Makanya dia penasaran. Dan di sini ya
dia bermain black magic ini ya untuk mengirimkan energi negatif, itu berharap kalau kamu tuh jatuh sakit gitu loh guys ya. Dikonfirmasi oleh Four of Swords ya guys ya. Dia berekspektasi kamu tuh bakalan sakit, jatuh sakit ya, tertimpa musibah ya, kesehatan kamu menurun ya, kamu bermasalah dalam hal kesehatan gitu loh guys ya. Karena kamu nggak mau nurutin apa maunya gitu loh guys ya, sampai dia nekat ke arah magic gini ya. Karena dia nggak tahu lagi nih harus berbuat apa ya, dan dia penasaran gitu, kenapa orang seperti kamu ini sulit sekali untuk ditundukkan atau dikendalikan seperti itu loh guys ya. Padahal dia udah melakukan berbagai macam cara ini ya guys ya. Dan di sini dia tambah penasaran ya, orang ini sangat penasaran lagi ya sama kamu. Kenapa? Dia mengirimkan energi black magic ke kamu ya guys ya, untuk membuat kamu sakit, jatuh sakit ya, dapat penyakit dan sebagainya ya. Ternyata ini nggak mempan juga gitu loh guys ya. Ternyata sampai detik ini kamu malah sehat, bugar, fit ya, terlihat aktif dan energik ya. Dan di sini dia malah tambah penasaran gitu loh guys ya. Siapa sih kamu sebenarnya? Kok dikirimin magic nggak mempan gitu loh guys ya. Justru di sini malah dia yang kena ya. Nah tuh ya, dirinya yang kena energi negatif yang dia kirimkan. Energi negatif yang dia kirimkan melalui black magic dengan jalur demit itu malah menghantam dirinya sendiri ya, membuat dirinya berada dalam keterpurukan ya, entah itu dari segi finansial, ekonomi ya guys ya, atau dari segi kesehatan. Dia di sini kayak sakit-sakitan, malah dirinya yang sakit-sakitan bukannya kamu gitu loh guys ya. Di sini ada di antara dia yang merasa ketar-ketir, ketakutan, bahkan ada juga yang malu, malu sendiri atas perbuatannya seperti itu ya. Nah, di sini dia makin penasaran, siapa sih kamu sebenarnya? Kamu ini adalah orang yang sulit dikendalikan, sulit dikontrol, sulit untuk ditundukkan, bahkan dikirimin energi black magic pun jadi kebal. Kenapa ini? Siapa sih kamu sebenarnya gitu ya? Dia sangat penasaran di sini ya guys ya. Bahkan ya, dia pun juga di sini penasaran sama diri kamu yang terlihat rezeki kamu ini lancar saja ya, atau baik-baik saja gitu loh guys ya. Alur atau jalan rezeki kamu ini fine gitu ya, baik, oke ya, nggak ada masalah gitu ya. Padahal dia juga mengirimkan energi black magic ini berusaha untuk menutup kerezekian kamu, jalan kamu menjemput rezeki itu gitu loh guys ya. Berusaha untuk menutup usaha kamu kah ya, atau membuat karir kamu menjadi bermasalah, berantakan ya, tapi nggak berhasil. Di sini energi kamu ya sangat positif ya guys ya, sehingga itu memproteksi hal-hal yang basic di dalam kehidupan kamu gitu loh guys ya. Di sini kamu terlihat baik-baik saja ya guys ya, baik dari segi kesehatan ya, maupun dari segi finansial atau ekonomi. Sepertinya kerezekian kamu ini lancar, walaupun pas-pasan, walaupun biasa-biasa aja, walaupun berkecukupan gitu ya. Tapi ada juga di antara kamu yang berkelimpahan, tetap masih berkelimpahan walaupun setiap hari diserang dengan black magic. Walaupun kamu dapat paketan kiriman energi black magic, tapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu itu berjalan dengan baik-baik saja ya. Di sini dia sangat terheran-heran ya guys ya. Bahkan sangat penasaran jadinya ya. Dia bertanya-tanya, siapa sih kamu ini sebenarnya? Kamu ini orang yang berasal dari mana sih? Kenapa sih kamu ini nggak mempan untuk dikirimin energi black magic, dikasih jampi? Kamu pun juga sulit sekali untuk dibikin hidupnya itu bermasalah gitu loh guys ya. Di sini dia kebingungan ya guys ya. Dia melihat kamu ya setiap harinya ini beraktivitas seperti biasanya ya. Padahal dia menunggu-nunggu kehancuran kamu ya guys ya. Dia memantau dari kejauhan, dia selalu kepo ya, dia selalu heboh, ribut, repot sendiri ya guys ya. Mencari tahu tentang kamu. Udah kena belum nih ya black magicnya, atau ada sesuatu yang terjadi nggak ya di dalam hidupnya, apakah dia akan bermasalah ini ya. Di sini dia tidak hanya menggunakan jalur dedemit ya, atau mengirimkan energi black magic, tapi dengan jalur lain juga gitu loh guys ya, berusaha untuk memberikan atau menciptakan atau membawa masalah di dalam kehidupanmu melalui perantara atau orang ketiga gitu loh guys ya, yang disuruhnya untuk cari gara-gara gitu loh guys ya, tapi kayaknya nggak ada hasil ya, jong ya, nggak ada ngepek sama sekali. Di sini kehidupan kamu lancar ya. Bahkan di sini ada beberapa di antara kamu yang malah makin dijahatin sama orang toksik ini, kamu malah makin berjaya ya guys ya. Ada di antara kamu yang sampai mencetak prestasi gitu loh guys ya. Kamu jadikan itu sebagai bahan bakar kamu, penyemangat kamu untuk mencetak prestasi. Ada juga yang seperti itu ya guys ya.
Karena kamu di sini tidak ambil pusing ya guys ya dengan kelakuan orang toksik ini, karena kamu udah tahu gitu ya guys ya, bahwa orang toksik ini berniatan tidak baik atau bertujuan yang tidak baik terhadap kamu gitu loh guys ya. Dan kamu nggak mau terjebak ya dengan situasi buruk yang dia ciptakan ya guys ya, dengan drama-drama dan sandiwara-sandiwara serta kebohongan-kebohongan yang dia buat-buat gitu atau dia rekayasa ya untuk menjebak kamu. Di sini kamu sama sekali tidak terjebak ya guys ya. Justru kamu di sini semakin hari kayaknya makin kreatif ya, makin inovatif ya. Kamu juga di sini kayaknya mendapatkan ide-ide cemerlang ya guys ya. Aku merasa di sini ya ada pertumbuhan dan perkembangan dari segi karir usaha bisnis ya, dari segi hubungan juga ya guys ya. Usaha karir bisnis kamu atau pekerjaan kamu ini terlihat lancar ya guys ya. Kamu mendapatkan ide-ide yang cemerlang atau brilian ya untuk bisa mengembangkan usaha kamu ya guys ya, atau meningkatkan kualitas karir atau pekerjaan kamu di sini ya. Kinerja kamu makin hari makin bagus ya guys ya. Hubungan kamu dengan orang-orang yang support ke kamu atau dengan orang-orang sekitar juga baik-baik saja ya, tidak bermasalah. Padahal orang toksik ini sudah berusaha banget nih ya guys ya untuk membuat kamu terpuruk ya guys ya, atau membuat kamu ini hidupnya tidak baik-baik aja, tapi yang terjadi malah sebaliknya ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makanya orang ini sangat penasaran nih sama kamu, kenapa kehidupan kamu hingga detik ini baik-baik saja dan berjalan dengan lancar ya guys ya. Siapa kamu sebenarnya? Itu yang ada di benaknya saat ini ya guys ya. Karena apapun yang dia lakukan ya, niatan dan tujuan buruk dia ternyata itu kembali ke dirinya sendiri gitu loh guys ya. Justru kamu semakin dijahatin, semakin dijolimin ya. Tuhan itu maha adil ya. Tuhan memberikan keadilan dengan memberikan kamu kehidupan yang layak, kehidupan dengan segala kebutuhan yang tercukupi ya. Jadi di sini kamu kehidupannya fine-fine aja, baik-baik saja ya, walaupun ada orang toksik yang berusaha untuk menghancurkan kamu ya, untuk menjatuhkan dirimu ya, tapi apapun yang dia lakukan ya ternyata itu tidak ada hasil atau tidak mempan gitu guys ya. Justru kejahatan dan keburukan yang dia lakukan itu malah berbalik ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Makanya orang ini sangat penasaran sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. And ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well, what is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada the eyes of the heart. Today, I perceive the real beauty of my heart. I see behind the personality and focus on the energy of love that swells beneath the surface. I'm filled with wonder at the presence of God, every one of us. The eyes of the heart allow me to see the divine shining everywhere. Kamu tak perlu khawatir ya guys ya, karena Tuhan sang pencipta alam semesta itu selalu bersamamu ya. Kamu hanya perlu berfokus pada energi cinta yang kamu miliki ya, sebagai dasar, pondasi, basic dalam kehidupan kamu. Semakin kamu memiliki energi cinta yang besar di dalam kehidupanmu, semakin kamu akan lebih positif. Semakin kamu positif, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang hadir di dalam kehidupanmu ya guys ya. Jadi di sini kamu hanya perlu untuk berfokus kepada diri sendiri dan meningkatkan energi positifmu ya. Dengan kamu memiliki energi cinta, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa dongkol atau rasa kesal, amarah ya. Itu sama artinya kamu meminimalisir yang namanya energi negatif ya. Karena energi negatif adalah penghalang untuk kamu bertumbuh, berkembang, dan
mengalami kemajuan. Jadi jangan sampai ada energi negatif yang mencoba untuk menghalangi kamu ya. Kamu perlu menyingkirkan energi negatif itu ya guys ya. Dari manapun asal energi negatif itu, kamu bisa mengantisipasinya. Kalau itu dari dirimu sendiri, kamu bisa menetralkannya dengan energi positif, yaitu membuat dirimu dan kehidupanmu menjadi lebih baik dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kalau misalnya energi negatif itu berasal dari luar ya, berasal dari faktor eksternal yaitu dari orang toksik, maka kamu bisa set boundaries ya. Jangan ragu untuk menjaga jarak, jaga batasan ya, tidak terkoneksi lagi dengan dirinya atau cut off koneksi ya, untuk tidak terhubung lagi dengan dirinya. Kalau kamu merasa dia itu toksik, karena orang toksik itu selalu membawa energi negatif kemana-mana ya. Jadi jangan sampai terkontaminasi energi negatif dari dirinya. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu perlu menerima hal-hal yang baik ya dari apa yang kamu temui, orang-orang yang terkoneksi atau terhubung dengan dirimu ya guys ya. Kamu perlu memandang hal-hal yang baik dari dirinya ya guys ya. Selama orang itu tidak toksik ya, selama orang itu tidak memberikan keburukan kepadamu ya, maka kamu pun bisa terkoneksi dengan orang itu ya guys ya. Itu kenapa kamu perlu selektif ya dalam memilih dan memilah mana orang-orang yang support ke kamu, mana orang-orang yang memiliki energi yang positif ke kamu gitu loh guys ya. Agar itu bisa membuat kamu itu tambah bersemangat ya guys ya dalam menjalani hari-hari ya guys ya. Terkadang kita pun juga perlu dukungan moral ya dari lingkungan sekitar ya guys ya. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan itu ya dari orang-orang sekitar, kamu bisa mendapatkannya dari diri kamu sendiri ya. Actually di dalam dirimu itu sudah ada energi cinta yang kuat ya guys ya, yang mana itu merupakan sumber energi positif yang bisa kamu gunakan untuk membuat dirimu dan kehidupanmu menjadi lebih baik. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu bisa mengisi hari-harimu dengan energi positif yang kamu bisa dari ibadah, kebaikan-kebaikan yang kamu tebarkan setiap harinya, dan kedekatanmu dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Semakin kamu memiliki energi cinta yang besar di dalam dirimu, maka kamu akan semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta memberikan cahaya kepada orang-orang yang selalu berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipater ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-readingan berikutnya guys. See ya.